Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Academic Writing Skill dengan anggota kelompok diantaranya Randy Aprizal, Nurul Maulidia, Syakhila Nur Ramadhani, Siti Mutmainnah, dan Adisa Arumpasa. Kami akan mempresentasikan tugas kami dengan tema teknik pencarian dan pengelolaan literatur. Baiklah, presentasi pertama akan disampaikan langsung oleh saudari kami, yaitu Sahila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakhila Nur Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dan jenis literatur dalam studi Islam dan akademik. Literatur diartikan sebagai sebuah rujukan maupun acuan yang digunakan dalam berbagai macam aktivitas di dunia pendidikan dengan tujuan mendapatkan informasi tertentu, baik itu berupa buku maupun macam-macam tulisan lainnya. Sedangkan untuk konteks studi Islam sendiri, literatur merujuk segala bentuk tulisan dan dokumen yang menjadi dasar dan rujukan dalam mempelajari maupun memahami agama Islam secara komprehensif, termaksud teks-teks normatif seperti Al-Quran, hadis, dan literatur ilmiah lainnya. Dalam kajian Islam, literatur mencakup kitab-kitab klasik seperti tafsir dan hadis, hingga publikasi ilmiah kontemporer maupun digital. Semua ini menjadi bahan utama dalam memahami dan menafsirkan teks suci, maupun menjalankan analisis historis dan intelektual dalam studi Islam. Selanjutnya, yaitu jenis literatur dalam studi Islam. Yang pertama itu tafsir, yang menjelaskan mengenai makna ayat Al-Quran, keadaan, kisah, maupun sebab turunnya ayat, dengan menunjukkan kepada makna zahir. Pendekatan tafsir ini, jika klasik itu berbasis pada riwayat, serta analisis bahasa. Contohnya itu tafsir At-Tabari dan Al-Baidawi. Dan untuk modern, pendekatannya itu lebih tematik atau kontekstual dengan menyesuaikan isu kontemporer seperti hukum maupun sosial. Yang kedua itu ada syarah hadis, adalah penjelasan atau komentar terhadap hadis Nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk memperjelas makna, konteks, dan aplikasi hadis tersebut dalam kehidupan umat Islam. Untuk pendekatannya, jika klasik itu berbasis pada aspek sanad, rantai periwayatan, dan matan teks hadis. Dan para ulama klasik itu fokusnya kepada validitas hadis dengan memastikan keaslian sanad dan kesahihan teks. Penjelasan biasanya berlandaskan pada bahasa Arab klasik maupun konteks historis saat hadis tersebut diucapkan. Untuk modern, basisnya itu pada tematik dan kontekstual, di mana hadis itu tidak hanya dipahami secara literal saja, tetapi juga dipelajari berdasarkan tema-tema tertentu yang berkaitan dan relevan dengan persoalan kontemporer. Ketiga itu ada kitab klasik atau Turats, adalah kumpulan dari hasil pemikiran ulama terdahulu yang menjadi penjelasan dari semua cabang ilmu dalam Islam. Di samping dia membahas mengenai ilmu alat, nahwu dan sorof, kitab klasik juga membahas mengenai ilmu syariat Islam yang tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas keberagaman seorang muslim sehingga mampu menjalin hubungan baik dengan Tuhannya, hablum minallah, melalui ibadah, serta mampu menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, hablum minannas, dan lingkungan sekitarnya. Keempat, jurnal ilmiah adalah publikasi periodik yang memuat artikel hasil penelitian, kajian ilmiah maupun ulasan akademisi oleh peneliti, akademisi maupun praktisi dalam bidang ilmu tertentu. Tujuannya itu untuk menyebarkan pengetahuan baru yang valid dan dapat dipercaya secara sistematis. Nah, untuk ciri khas utama jurnal ilmiah ini, yang pertama itu proses preview, yaitu artikel dievaluasi oleh ahlinya, yaitu yang disebut reviewers, sebelum diterima untuk publikasi, bertujuan untuk memastikan keakuratan, orisinalitas, dan integritas ilmiah. Kedua itu penerbitan berkala.
yang dimana itu terbitnya secara rutin, baik itu bulanan maupun tahun. Yang ketiga itu ada standar penulisan akademi, meliputi struktur ilmiah yang ketat, misalnya itu harus ada abstrak, pendahuluan, metode, hasil, diskusi, dan kesimpulan, serta tata kutip yang baik. Dan yang terakhir itu ada indeksasi dan kredibilitas, yaitu jurnal ilmiah yang bermutu umumnya terindeks di database seperti Scopus, Web of Science, EBSCO, PTTA, Google Scholar, dan sejenisnya. Yang kelima itu ada database digital atau basis data digital, merujuk pada sebuah sistem penyimpanan dan pengelolaan informasi dalam format digital yang dapat diakses secara daring. Sistem ini mencakup berbagai jenis sumber daya informasi seperti manuskrip, kitab klasik, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan data penelitian lainnya. Tujuannya itu untuk memudahkan akses dan efisien ke sumber informasi yang berharga bagi pengguna di seluruh dunia. Nah, untuk jenis-jenis basis data digital itu, yang pertama itu ada perpustakaan digital, yang merupakan platform daring yang menyimpan koleksi buku, artikel, jurnal, dan materi bacaan lainnya dalam format digital. Yang kedua itu ada repositori institusional, adalah arsip digital yang dikembangkan oleh lembaga akademik untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan karya intelektual komunitasnya. Repositori ini mencakup artikel, jurnal, tesis, disertasi, dan data penelitian lainnya. Contohnya itu ada repositori Raden Fata. Ketiga itu ada repositori subdisiplin. Disciplinary repository adalah arsip digital yang fokusnya itu pada satu bidang ilmu tertentu. Yang terakhir itu ada platform riset terbuka, merupakan platform yang menyediakan akses terbuka ke data penelitian, artikel ilmiah, dan materi akademik lainnya. Contohnya itu Sotganga, repositori digital dari India yang menyimpan tesis dan disertasi dari universitas-universitas yang ada di India. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis literatur dan pengertian dari literatur tersebut. Kemudian sekarang akan membahas mengenai karakteristik antara literatur klasik dan modern dalam studi Islam. Jika literatur klasik itu lebih menekankan pemahaman agama melalui teks-teks klasik seperti Al-Quran dan hadis, serta warisan keilmuan Islam yang telah ada selama berabad-abad. Sementara untuk literatur modern menggabungkan metode ilmiah, analisis kontemporer, serta pendekatan multidisiplin yang mempertimbangkan konteks sosial, politik, ekonomi demi menjawab tuntutan zaman. Kemudian untuk karakteristiknya tersendiri, jika literatur klasik itu fokusnya pada teks-teks suci, mengedepankan warisan keilmuan Islam, metodenya itu cenderung tekstual, orientasi pada konservasi nilai-nilai agama dan hukum Islam, menekankan pembinaan akhlak dan pengajaran ilmu-ilmu agama melalui cara tradisional. Dan untuk literatur modern sendiri, karakteristiknya yaitu memadukan metode ilmiah dan analisis kualitatif, kuantitatif, hermeneutika, dan sejarah sosial, melibatkan pendekatan multidisiplin yang melihat Islam dalam berbagai konteks, terbuka pada pembaruan interpretasi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman, mencoba menjawab isu-isu sosial maupun budaya yang kompleks, kemudian mendorong dialog antar agama, toleransi, dan kontribusi positif bagi masyarakat pluralistik. Kesimpulannya, literatur klasik memfokuskan pada pemahaman tekstual dan konservasi ajaran Islam, sedangkan untuk literatur modern lebih fleksibel dan kontekstual dengan fokus analisis yang luas dan pendekatan ilmiah. Keduanya itu saling melengkapi untuk menghasilkan pemahaman Islam yang komprehensif dan relevan dengan realitas zaman sekarang.
Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Randy Aprizal. Kepadanya kami persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pencarian literatur klasik, tafsir, hadis, kitab Taurat. Langkah awal ialah pencarian rujukan dalam kitab klasik. Jadi, pencarian rujukan dalam kitab klasik ini adalah keterampilan fundamental yang membutuhkan kesabaran dan pemahaman struktur kitab. Metode ini seringkali menjadi langkah awal sebelum beralih ke alat digital. Salah satu metode utama adalah melalui daftar isi atau fahras yang biasanya terletak di awal atau akhir jilid. Daftar isi di sini seringkali sangat detail, mencantumkan judul bab, subbab, bahkan terkadang topik-topik spesifik beserta nomor halamannya. Yang pertama, indeks atau fahras. Jadi, indeks itu adalah daftar terperinci nama orang, tempat, peristiwa, atau istilah penting yang disebutkan dalam kitab, disertai nomor halaman di mana informasi tersebut dapat ditemukan. Jadi, indeks ini sangat krusial untuk menemukan informasi spesifik tanpa harus membaca seluruh kitab. Yang kedua, bab atau abwab. Kitab klasik seringkali disusun dalam bab-bab tematik. Misalnya, kitab fikih akan memiliki bab tentang sholat, puasa, zakat, dan haji. Memahami struktur bab ini akan membantu peneliti mempersempit area penelitian. Yang ketiga, kata kunci atau kalimat al-miftah. Meskipun tidak semua kitab memiliki indeks kata kunci modern, peneliti dapat mengidentifikasi kata kunci yang relevan dengan topik mereka. Misalnya, jika kita mencari tentang konsep hikmah, maka kita mungkin mencari variasi kata tersebut atau sinonimnya. Ini memerlukan pemahaman bahasa Arab yang baik serta konteks penggunaannya dalam literatur Islam klasik. Langkah selanjutnya ialah penggunaan kitab-kitab mausu'ah atau ensiklopedia Islam klasik. Jadi, kitab-kitab mausu'ah atau ensiklopedia Islam klasik adalah alat yang sangat berharga dalam pencarian literatur. Berbeda dengan kitab tunggal yang membahas satu topik secara mendalam, mausu'ah ini dirancang untuk memberikan gambaran umum atau rujukan cepat tentang berbagai topik, istilah, tokoh, atau peristiwa. Selanjutnya, tantangan utama dalam pencarian literatur klasik, bahasa dan ketersediaan terjemahan. Jadi, meskipun ada kemajuan teknologi, pencarian literatur klasik masih dihadapkan pada berbagai tantangan signifikan, terutama terkait dengan bahasa dan aksesibilitas. Tantangan pertama yaitu hambatan bahasa Arab. Mayoritas literatur klasik ditulis dalam bahasa Arab. Hal ini menjadi tantangan besar bagi peneliti yang tidak menguasai bahasa Arab, terutama dialek atau gaya penulisan klasik yang terkadang berbeda dari bahasa Arab modern. Nuansa makna, istilah teknis, dan struktur kalimat yang kompleks memerlukan pemahaman yang mendalam. Tantangan yang kedua yaitu minimnya terjemahan. Tidak semua kitab klasik telah diterjemahkan dalam bahasa lain termasuk bahasa Indonesia. Terjemahan yang ada pun kadang tidak lengkap, tidak akurat, atau hanya tersedia untuk sebagian kecil karya. Hal ini membatasi akses bagi peneliti yang bergantung pada terjemahan. Selanjutnya, strategi mengatasi hambatan bahasa Arab dan minimnya terjemahan. Untuk mengatasi tantangan bahasa Arab dan ketersediaan terjemahan membutuhkan pendekatan multistrategi. Ini bukan hanya tentang menggunakan alat, tetapi juga mengembangkan keterampilan dan sumber daya. Yang pertama, penguasaan bahasa Arab. Investasi terbaik adalah belajar bahasa Arab, terutama bahasa Arab klasik dan terminologi ilmiahnya. Ini adalah kunci utama untuk membuka langsung ribuan sumber primer. Yang kedua, pemanfaatan kamus dan glosarium. Gunakan kamus bahasa Arab Indonesia yang komprehensif, serta glosarium terminologi Islam. Banyak kitab yang memiliki glosarium di akhir. Yang ketiga, kolaborasi dengan ahli bahasa. Jika memungkinkan, bekerja sama dengan ahli bahasa atau ulama yang menguasai literatur klasik. Mereka dapat membantu menerjemahkan bagian-bagian sulit atau memberikan konteks. Yang keempat, prioritaskan karya yang diterjemahkan. Untuk memulai, fokus pada karya-karya penting yang sudah tersedia terjemahannya. Kemudian secara bertahap beralih ke sumber asli. Dan yang terakhir, gunakan software dengan fitur terjemahan jika ada.
Beberapa platform digital modern mulai mengintegrasikan fitur terjemahan otomatis atau menyediakan akses ke terjemahan paralel, meskipun akuransinya perlu diverifikasi. Jadi, dengan menggabungkan berbagai strategi ini, peneliti dapat secara bertahap mengurangi hambatan bahasa dan memperluas akses mereka terhadap kekayaan literatur Islam klasik. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurul Maulidia. Saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya dengan tema Teknik Pencarian Literatur Modern dengan Jurnal Ilmiah dan Database Digital. Perlu kita ketahui bahwa pencarian literatur adalah proses penting dalam penelitian untuk mendapatkan sumber-sumber informasi yang relevan, kredibel, dan terbaru dari berbagai jurnal ilmiah dan database digital. Di era digital saat ini, teknik pencarian literatur modern memanfaatkan berbagai mesin pencari akademik dan database digital yang menyediakan akses luas ke jurnal ilmiah di berbagai bidang ilmu. Selanjutnya mengenai pemanfaatan mesin pencari akademik. Mesin pencari akademik adalah platform khusus yang dirancang untuk mencari literatur ilmiah, mulai dari jurnal, artikel, proceeding konferensi, hingga disertasi. Beberapa mesin pencari akademik yang populer saat ini yang kita kenal diantaranya Google Scholar atau mesin pencari yang mudah digunakan dengan cakupan luas artikel akademik dari berbagai sumber. Kemudian ada BASE atau Bilford Academic Search Engine, yaitu menyediakan koleksi penelitian ilmiah dari ribuan sumber di seluruh dunia. Dan juga ada Scopus, yaitu database besar yang menyediakan abstrak dan kutipan dari jurnal peer-reviewed dengan fitur analisis sitasi. Kemudian ada pula SINTA atau Science and Technology Index Indonesia, khusus untuk publikasi ilmiah Indonesia. Dan terakhir ada DOAG atau Directory of Open Access Journals, fokus pada jurnal open access dengan akses gratis. Dari beberapa platform khusus seperti yang telah dijelaskan di atas, teknik pencarian yang efektif itu sangat penting agar hasil yang ditemukan relevan dan berkualitas. Ada beberapa teknik dasar pencarian yang digunakan dalam mesin pencari akademik, yakni meliputi penggunaan keyword atau kata kunci, yaitu memilih kata kunci dengan tepat dan relevan dengan topik yang ingin dicari. Hal ini untuk mempersempit hasil pencarian sehingga dapat mempermudah dalam mencari. Kedua, yakni ada filter pencarian. Filter ini untuk mempersempit hasil berdasarkan tahun publikasi, jenis dokumen, akses atau open access atau berbayar, bahasa dan subjek. Dan terakhir ada Boolean search, yaitu menggunakan operator logika seperti kata and, or, not untuk menggabungkan atau mengecualikan kata kunci guna memperjelas pencarian. Contohnya kata and untuk menggabungkan dua kata kunci sehingga mengandung keduanya. Kemudian ada kata or ini diartikan dengan kata dengan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan atau. Or untuk mencari salah satu dari beberapa kata kunci. Kemudian ada not untuk mengecualikan kata kunci tertentu. Pembahasan selanjutnya ada akses jurnal, yaitu open access versus berbayar. Jurnal ilmiah terbagi menjadi dua jenis akses. Yang pertama, open access. Maksudnya ialah artikel dan jurnal dapat diakses secara gratis tanpa biaya, sehingga mempermudah peneliti dalam mendapatkan informasi. Kemudian ada yang berbayar atau subscription based, mengharuskan akses melalui langganan atau pembelian artikel, biasanya disediakan oleh institusi atau perpustakaan tertentu. Memahami perbedaan ini penting agar peneliti bisa memanfaatkan sumber yang tersedia sesuai kebutuhan dan kemampuan aksesnya. Teknik pengelolaan literatur dalam riset ilmiah. Teknik pengelolaan literatur dibagi menjadi dua, yaitu pengelolaan manual dan pengelolaan digital.
Pengelolaan manual ialah pengelolaan literatur secara manual dilakukan tanpa bantuan perangkat lunak khusus. Umumnya digunakan oleh peneliti tradisional atau saat jumlah referensi masih terbatas. Dengan menggunakan teknik manual berupa catatan kutipan dan ringkasan artikel di buku catatan atau kartu indeks, bisa menggunakan spreadsheet atau Microsoft Excel untuk membuat daftar pustaka dan membuat folder fisik berisi artikel tercetak atau salinan dokumen. Kelebihan dari pengelolaan manual atau teknik manual tersebut ialah cocok untuk riset kecil dan lebih fleksibel serta tidak bergantung pada teknologi. Sedangkan kekurangannya ialah sulit dalam pencarian cepat, rentan terhadap kehilangan data, dan tidak efisien untuk skala besar. Kemudian jenis yang kedua ialah pengelolaan digital. Pengelolaan digital merupakan metode modern yang memanfaatkan software untuk menyimpan, menyortir, mencari, dan menandai literatur. Sangat cocok untuk riset besar dan kolaboratif. Dilakukan dengan software manajemen referensi seperti Zotero, Mendeley, EndNote, dan lain sebagainya. Dengan fitur utama import metadata otomatis berupa judul, penulis, jurnal, tahun, dan lain-lain. Yang kedua, integrasi dengan Word atau Google Documents untuk citasi otomatis. Dan fitur yang ketiga ialah format output daftar pustaka dalam seperti jenis APA, MLA, Chicago, dan lain sebagainya. Kemudian fitur tagging. Fitur tagging adalah proses memberi label atau tag atau kata kunci pada sebuah data, file, atau dokumen agar lebih mudah ditemukan, dikelompokkan, dan dianalisis. Tujuan utama fitur tagging adalah mengelompokkan data berdasarkan topik atau tema, mempermudah pencarian data dengan kata kunci, dan mendukung analisis karena data bisa difilter atau diurutkan berdasarkan tag. Contoh sederhananya, misalnya ketika sedang meneliti tentang pendidikan di daerah pedesaan dan memiliki banyak file jurnal, Anda bisa menandai file tersebut dengan tag seperti hashtag pendidikan, hashtag desa, hashtag kurikulum, hashtag 2023, hashtag kualitatif. Tagging sangat berguna ketika jumlah dokumen atau file sudah puluhan hingga ratusan. Yang kedua, ketika Anda bekerja dengan tim riset dan perlu cara cepat untuk memahami isi file. Yang ketiga, ketika melakukan penelitian kualitatif. Dan yang keempat, untuk arsip jangka panjang agar data bisa digunakan kembali tanpa membongkar folder satu persatu. Kemudian, anotasi. Fitur anotasi memungkinkan pengguna menyorot, memberi komentar, dan mencatat ide langsung pada PDF atau artikel digital. Beberapa tools seperti Zotero dan Mendeley mendukung highlight text, catatan sisi atau inline notes, dan komentar yang bisa dicari ulang. Manfaat dari fitur anotasi ini adalah untuk merekam pemikiran saat membaca, kemudian menyimpan insight untuk diskusi atau penulisan. Kemudian sinkronisasi cloud. Fitur ini sangat penting untuk kolaborasi tim dan akses lintas perangkat. Tools seperti Zotero, Mendeley, dan Notion mendukung sinkronisasi file dan anotasi ke cloud, berbagi pustaka dengan kolaborator, dan backup otomatis. Kemudian fitur yang terakhir adalah organisasi file dan folder riset. Ialah cara menyusun semua dokumen, data, literatur, dan hasil kerja penelitian agar mudah ditemukan dan tidak tercecer, bisa dilacak kembali, dan siap digunakan untuk menulis laporan skripsi, tesis, atau publikasi. Pengelolaan literatur yang baik sangat menentukan efektivitas riset. Saat riset makin kompleks, beralih ke pengelolaan digital sangat dianjurkan karena menawarkan kemudahan dalam pencarian, citasi otomatis, kolaborasi, organisasi file.
Etika dan validitas dalam penggunaan literatur. Etika dan validitas merupakan dua aspek krusial dalam penggunaan literatur, terutama dalam konteks penelitian dan penulisan karya ilmiah. Memahami kedua konsep ini sangat penting untuk memastikan integritas dan kredibilitas sebuah karya. Adapun etika dalam penggunaan literatur. Etika penggunaan literatur mengacu pada prinsip-prinsip moral yang mengatur cara kita berinteraksi dengan karya orang lain. Prinsip utama yang harus dipegang adalah kejujuran intelektual. Ini berarti kita harus mengakui dan menghargai kontribusi orang lain dengan benar. Ada dua etika dalam karya ilmiah, diantaranya adalah 1. Menghindari plagiarisme. Plagiarisme adalah bentuk pelanggaran etika penelitian. Lowe 2002. Bagian tulisan yang dikopi dari orang lain namun disebut seolah-olah itu adalah hasilnya sendiri. Mengambil ide orang lain seolah-olah idenya sendiri. Princeton University 2012. Menurut Mulyanto 2016, plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiarisme dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapatkan hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah ataupun universitas. Adapun pencegahan dan penanggulangan plagiarisme. Banyak cara dalam melakukan sitasi untuk menghindari plagiarisme, di antaranya dengan menggunakan sistem Modern Language Association yang digunakan di luar negeri. Sedangkan di Indonesia, kita dapat menggunakan metode yang biasa kita dapatkan dalam bahasa Indonesia, yaitu tentang teknik melakukan sitasi. Dan berikut ini cara melakukan sitasi secara umum. 1. Membuat kutipan langsung, yaitu dengan cara menyalin kalimat, frase, atau salah satu bagian dari teks secara langsung dengan kata-kata yang sama persis disertai dengan tanda petik. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa kalimat yang kita salin tidak boleh terlalu banyak, cukup berupa ringkasannya saja, untuk kemudian dijelaskan dalam menggunakan kalimat sendiri. 2. Membuat parafrase teks, yaitu menuliskan kembali bagian dari teks dari sumber yang akan kita masukkan dalam karya tulis kita, namun ditulis dengan kata-kata sendiri. Selanjutnya, cantumkan nama pengarang atau pemilik ide yang kita gunakan. Yang perlu diperhatikan dalam parafrase ini adalah tidak boleh adanya sedikit pun persamaan kata antara sumber dengan tulisan kita. Namun, apa yang kita tuliskan harus tetap memiliki makna yang sama dengan sumber aslinya. Untuk itu, perlu dilakukan pemahaman terhadap sumber yang akan disitasi dengan cara membaca sumber tersebut berulang-ulang, sehingga kita dapat mengerti maknanya dan dapat menuliskan dengan kalimat kita sendiri. Yang kedua adalah mencantumkan sumber. Mencantumkan sumber dalam karya ilmiah adalah bagian dari etika menulis. Ini berarti Anda harus mengakui dan menghargai ide, data, atau informasi yang Anda ambil dari karya orang lain. Tujuannya adalah 1. Menghindari plagiarisme, tindakan mencuri ide orang lain. 2. Membangun kredibilitas, menunjukkan bahwa tulisan Anda didukung oleh sumber terpercaya. Dan cara melakukannya ada dua, yaitu sitasi, mencantumkan referensi singkat, misalnya nama, penulis, dan tahun di dalam teks. Dan daftar pustaka, membuat daftar lengkap semua sumber yang digunakan di bagian akhir tulisan. Adapun cara menyetir dan membuat sitasi sesuai gaya diantaranya adalah 1. APA atau penulis tahun, dipakai untuk ilmu sosial dan sains, dan yang kedua adalah MLA, penulis halaman, dipakai untuk humaniora, dan Chicago, penulisan tahun halaman atau catatan kaki, dipakai untuk sejarah. Menilai sumber. Otoritas penulis, apakah penulis itu ahli di bidangnya. 2. Validitas sumber, apakah sumber kredibel, misalnya jurnal pre-reviewed dan terkini. Atau keabsahan dalil, apakah argumennya logis dan didukung oleh bukti yang kuat. Hal yang perlu kita ketahui adalah pentingnya kehati-hatian dalam interpretasi.
Kehati-hatian dalam interpretasi sangat diperlukan karena karya klasik seringkali menggunakan bahasa, metafora, dan simbolisme yang tidak lagi umum digunakan. Menafsirkan secara harfiah tanpa pemahaman mendalam tentang konvensi sastra pada masa itu dapat menimbulkan kesimpulan yang salah. Selain itu, interpretasi berlebihan atau proyeksi pandangan modern ke dalam teks kuno dapat merusak makna asli. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang cermat dan kritis untuk menggali nuansa dan makna tersembunyi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Minum kopi sambil membaca, ditemani roti rasa vanila. Sekian presentasi dari kami semua. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.